Salam saudara-saudara, senang bisa berjumpa dengan saya. Saya akan membahas topik tentang pendidikan spiritualitas anak dalam keluarga. Dan bagian ini akan saya sampaikan secara berseri dalam beberapa pembahasan. Nah, saudara, berbicara tentang pendidikan spiritualitas anak atau pendidikan kerohanian anak, tentu ini merupakan hal yang signifikan, bahwa pendidikan itu memang dimulai dalam keluarga. Nah, mengapa saya tertarik atau merasa penting untuk membahas topik ini? Tentu, saudara, kita harus melihat kondisi di tengah-tengah zaman ini, atau di tengah-tengah lingkungan kita, ataupun di tengah-tengah keluarga kita, bahwa saat ini sangat rentan bagaimana pendidikan anak, khususnya pendidikan spiritualitas, betapa banyaknya keluarga-keluarga yang kurang memperhatikan, ataupun begitu banyaknya anak-anak juga yang merasa kurang mendapat perhatian dalam hal pendidikan spiritualitas. Dan itu ya bukan rahasia ya. Saudara-saudara, kita bisa mengadakan satu survei atau mungkin jajak pendapat ya, bagaimana perhatian orang tua terhadap anak-anak. Ya, artinya ini bukan menjadi generalisasi, bukan berlaku secara umum, tapi kenyataannya begitu banyak anak-anak yang kurang mendapatkan perhatian secara rohani di tengah-tengah keluarga. Jadi sekali lagi, ini adalah hal yang sangat signifikan untuk kita bisa serius membicarakannya, karena sesungguhnya Tuhan memberikan kepercayaan kepada orang tua, memberikan kepercayaan kepada papa mama, ayah ibu, untuk menjalankan perannya sebagai pendidik utama di tengah-tengah keluarga. Jadi, ibu dan ayah itu menjadi wakil Tuhan di tengah-tengah keluarga untuk memperkenalkan Tuhan dan juga karya Tuhan kepada anak atau kepada anak-anak. Kita juga percaya kalau kita bicara dari sudut pandang Alkitab bahwa anak itu adalah harta pusaka atau milik pusaka, pemberian Tuhan secara pribadi yang dipercayakan oleh Allah di tengah-tengah keluarga, dan itu harus dipertanggungjawabkan. Nah, ini merupakan kewajiban orang tua, bukan hanya sesaat, bukan hanya pada saat anak-anak, tapi sesungguhnya ya selama hidup. Nah, ini yang harus disadari. Jadi berperan sebagai orang tua tentu bukanlah hal yang mudah. Itulah sebabnya orang tua perlu memahami tanggung jawabnya, serta membekali diri dengan pengetahuan dan pemahaman yang benar tentang pendidikan spiritualitas anak. Karena anak memiliki potensi dan talenta yang perlu dikembangkan sehingga terarah kepada rencana dan tujuan Tuhan. Dan orang tua yang bertanggung jawab ya, seharusnya senantiasa mendidik anak dengan kasih dan hormat kepada Tuhan. Jadi orang tua yang bertanggung jawab tentu tidak hanya memenuhi kebutuhan-kebutuhan material atau kebutuhan fisik, tapi juga kebutuhan rohani. Nah, Alkitab memberikan penegasan tentang hal ini. Kalau kita baca salah satu bagian di dalam Ulangan pasal 6 ayat 4-9. Di sana disebutkan bahwa mendidik anak adalah perintah yang wajib dikerjakan oleh orang tua. Jadi ini adalah perintah. Mendidik anak-anak adalah sebuah perintah Tuhan. Dan sifatnya itu adalah wajib. Anak perlu didikan yang serius sejak dini. Ya, sejak awal-awal kehidupannya. Jadi itulah yang menjadi konsentrasi saya, sehingga saya merasa penting untuk membahas topik tentang pendidikan spiritualitas anak dalam keluarga. Ya, tentu ada banyak hal nanti yang akan saya bahas
yang akan saya sampaikan berkaitan dengan topik ini. Ya, apa itu pendidikan spiritualitas anak? Ya, kemudian aspek-aspek apa saja yang perlu kita tahu dalam pendidikan spiritualitas anak? Kemudian, ya, apa saja yang merupakan kegiatan dalam pendidikan spiritualitas anak? Lalu, seperti apa orang tua yang bertanggung jawab sebagai pendidik di tengah-tengah keluarga? Dan nanti juga kita akan melihat prinsip-prinsipnya, prinsip-prinsip pendidikan spiritualitas anak dalam keluarga itu, dan bentuk-bentuk tanggung jawab orang tua itu seperti apa. Dan ini pembahasan yang berseri, yang berkelanjutan, dan saya berharap saudara sekalian bisa mengikutinya, karena tentu dalam setiap sesi, setiap pembelajaran pasti ada hal-hal yang penting, hal-hal yang berguna untuk bisa kita terapkan secara pribadi dan juga di dalam keluarga khususnya, bahkan di tengah-tengah pelayanan kita secara luas. Jadi sekali lagi, ya, kita perlu menggarisbawahi bahwa pendidikan spiritualitas, pendidikan kerohanian anak itu sesuatu yang sangat penting. Ini sebagai pengantar. Terima kasih.